Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nani. Kami dari kelompok 23, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu Resume Chapter 23 dengan judul Mengelola Organisasi Pemasaran yang Holistik untuk Jangka Panjang. Perkenalkan, nama saya Claudio Arvindo Evelyn dengan MPM akhir 539. Nama saya Maulana Syarul Anggara Wicaksona dengan NPM terakhir 528. Baik, yang pertama ada pentingnya pendekatan holistik. Mengapa pemasaran holistik? Pendekatan holistik mengintegrasikan seluruh fungsi pemasaran untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dengan menyatukan strategi internal, hubungan pelanggan, dan tanggung jawab sosial. Organisasi dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Next. Next ada tren dalam praktik pemasaran modern. Strategi adaptif era digital. Praktik pemasaran modern terus berkembang mengikuti dinamika global. Organisasi yang sukses mengadopsi pendekatan fleksibel dengan mengintegrasikan teknologi, kolaborasi, lintas fungsi, dan orientasi pelanggan yang kuat untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Lanjut. Baik, selanjutnya ada tren pemasaran modern atau lanjutan. Hal ini ada 4 fokus, yaitu fokus pada segmen pelanggan yang paling menguntungkan, pemberdayaan karyawan untuk mengambil inisiatif baru, penggunaan analisis data besar, dan terakhir pemantauan online dan penerapan digital marketing secara strategis. Strategi lanjutan untuk keunggulan kompetitif. Perusahaan modern mengalokasikan sumber daya pada segmen dengan nilai tertinggi, memberdayakan tim untuk berinovasi, memanfaatkan big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, dan mengoptimalkan kehadiran digital untuk menjangkau konsumen secara efektif. Lanjut ada organisasi pemasaran internal. Bentuk organisasi pemasaran, yaitu tujuannya pemasaran internal adalah membangun komitmen seluruh organisasi terhadap kepuasan pelanggan. Bentuk organisasi meliputi yang pertama fungsional berdasarkan fungsi, yang kedua geografis berdasarkan wilayah, tiga produk atau merek, yang keempat pasar dan matriks atau kombinasi. Next. Baik, selanjutnya ada perbandingan bentuk organisasi pemasaran. Di sini ada dua, yaitu fungsional dan produk atau pasar. Pada operasi organisasi fungsional, kelebihannya strukturnya sederhana dan jelas, tingkat tinggi dalam setiap fungsi, efisien untuk perusahaan dengan produk terbatas. Kekurangannya, koordinasi antar fungsi sulit, kurang responsif terhadap perubahan pasar, tidak ideal untuk portofolio produk beragam. Lalu selanjutnya ada organisasi produk pasar. Kelebihannya yaitu fokus tinggi pada produk atau segmen pasar, lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, koordinasi internal lebih baik. Kekurangan, biaya operasi lebih tinggi, potensi duplikasi sumber daya, memerlukan lebih banyak manajer. Selanjutnya, Membangun organisasi pemasaran kreatif. Kunci sukses organisasi kreatif yaitu organisasi pemasaran yang kreatif membutuhkan komitmen dari seluruh level organisasi. Setiap departemen harus memiliki orientasi pelanggan yang kuat. Peran CEO sangat vital dalam membangun budaya yang berpusat pada pelanggan melalui keterlibatan langsung dan penetapan nilai-nilai organisasi. Next. selanjutnya pemasaran bertanggung jawab sosial. Ada 4 utama, yaitu legal, triple bottom line, people, dan planet. Lalu ada 3 aspek utama, yaitu legal, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi pemasaran yang berlaku. Ada etis, menerapkan standar moral tinggi dalam praktik bisnis dan komunikasi. Lalu sosial, filantropi berkelanjutan dan kontribusi positif kepada masyarakat melalui triple bottom line, people, planet, dan juga profit. Lanjut ada contoh cost related social marketing. Contoh sukses dan wildlife campaign, kampanye pembersihan satwa liar terdampak minyak yang autentik dan relevan dengan produk. Kampanye anti rokok.
yaitu program kesehatan publik yang efektif mengubah perilaku masyarakat. WWA Conservation, yaitu kemitraan jangka panjang yang konsisten dengan misi pelestarian lingkungan. Lanjut contoh gagal dan pembelajaran, yaitu ada KFC Bucket for the Cure, gagal karena kontradiksi antara produk makanan cepat saji dengan kampanye kesehatan kanker payudara. Pembelajaran utama, autentisitas adalah kunci. Kampanye harus selaras dengan nilai merek dan tidak terkesan oportunistik. Next. Next, apa itu implementasi pemasaran? Yaitu mengubah rencana menjadi tindakan. Garis besarnya seperti itu. Implementasi pemasaran adalah proses mengubah rencana strategis menjadi tindakan nyata yang dapat dieksekusi. MRM atau Marketing Research Management berperan penting dalam otomasi manajemen proyek, pengelolaan kampanye pemasaran, pengawasan anggaran, serta pengelolaan aset merek secara efisien untuk mencapai hasil yang terukur. Lanjut, di sini ada 4 jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian rencana tahunan. Yang kedua, pengendalian profitabilitas. Yang kedua, pengendalian efisiensi. Dan yang terakhir, keempat, pengendalian strategis marketing audit dan marketing excellence review. Sistem kontrol pemasaran efektif. Pengendalian pemasaran memastikan strategi berjalan sesuai rencana. 4 jenis utama meliputi pengendalian rencana tahunan untuk memantau pencapaian target, pengendalian profitabilitas untuk mengukur keuntungan per produk atau segmen, pengendalian efisiensi untuk optimalisasi sumber daya, dan pengendalian strategis untuk evaluasi menyeluruh melalui audit pemasaran. Alat teknis pengendalian, alat teknis analisis ada 4, yaitu analisis penjualan untuk mengukur varian dan analisis mikro untuk identifikasi masalah. Kedua, analisis pangsa pasar, keseluruhan terlayani dan relatif terhadap pesaing. Lalu ada rasio biaya pemasaran, memantau efisiensi pengeluaran pemasaran. Lalu yang keempat ada activity based costing, analisis profitabilitas berbasis aktivitas. Tindakan korektif yang dapat dilakukan, menaikkan harga produk, mengurangi frekuensi panggilan penjualan yang tidak efektif, memberikan bantuan promosi yang lebih besar kepada mitra strategis, menghentikan hubungan dengan pelanggan atau saluran yang tidak menguntungkan. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu resume chapter 23. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.